Cinta Bernoda Darah, Jilid 13 bagian 1. Beberapa hari kemudian, pagi-pagi sekali di tanah pekuburan kaum Bengkau, terdapat dua orang muda yang berjalan perlahan berdampingan. Mereka ini adalah Lin Lin dan Suling Emas yang melakukan perjalanan cepat ke selatan, dan kini telah tiba di tanah pekuburan kaum Bengkau di Nanchao. Inilah tanah pekuburan para tokoh yang termasuk pimpinan Bengkau, selama Bengkau didirikan di Nanchao oleh Pat Jiu Sin Ong. Keadaan di situ menyeramkan. Matahari belum tampak, masih tertutup pohon-pohon. Lin Lin merasa seakan-akan ia mendatangi sebuah kota orang mati, yang penghuninya hanya terdiri dari orang-orang mati, yang pada saat sepagi itu masih belum bangun, masih tidur di dalam rumah yang berupa gundukan-gundukan tanah dihias batu nisan itu. "Di mana makamnya?" tanya Lin Lin, suaranya agak gemetar. Hatinya gentar juga setelah tiba di tempat pekuburan itu. Harus diakui bahwa sesungguhnya ia tidaklah begitu senang untuk bersumpah menjadi murid Pat Jiu Sin Ong yang sudah mati. Ia mempelajari ilmu ciptaan Pat Jiu Sin Ong bukan disengaja, tapi secara kebetulan, dan ia sama sekali tidak tahu sebelumnya bahwa ilmu itu ciptaan pendiri Bengkau. Kalau dulu ia menurut kepada Suling Emas, dan sanggup untuk bersumpah menjadi murid, hal itu hanyalah karena ia begitu amat inginnya melakukan perjalanan bersama Suling Emas. Dan harus ia akui, bahwa selama beberapa pekan ini, melakukan perjalanan di samping Suling Emas, siang malam selalu berada di dekatnya, mendatangkan rasa gembira luar biasa dan mempertebal keyakinannya, bahwa Suling Emas juga mencintanya, sebesar ia mencinta pendekar sakti itu. "Di sana makamnya, di bagian yang agak tinggi. Kau lihat, masih baru," jawab Suling Emas sambil menudingkan telunjuknya. Mereka berjalan menghampiri makam Pat Jiu Sin Ong yang besar dan mewah. Bagi Lin Lin, tempat ini menyeramkan sekali, akan tetapi yang lebih menggelisahkan hatinya adalah bahwa ia harus bersumpah menjadi murid penghuni makam. Amat heran hati Lin Lin melihat betapa Suling Emas serta-merta menjatuhkan diri berlutut dan memberi hormat di depan makam. Mengapa Suling Emas begini menghormat ketua Bengkau yang sudah meninggal, pikirnya. Padahal seingatnya, Suling Emas duduk sejajar dengan ketua Bengkau yang masih hidup. "Lin Moi, lekas kau berlutut dan mengucapkan sumpahmu, biar aku menjadi saksi," terdengar Suling Emas berkata. Akan tetapi Lin Lin tetap berdiri tegak, tidak mau berlutut dan tidak mengeluarkan kata-kata. "Lin Moi, mau tunggu apa lagi?" Lin Lin tetap diam saja. "Lin Moi, mengapa kau ragu-ragu? Bukankah sudah jelas kuterangkan kepadamu?" Aku tidak bisa. Hal ini seakan-akan suatu paksaan." "Suling Emas, bagaimana kau bisa tahu? Apakah benar-benar Pat Jiu Sin Ong menghendaki aku menjadi muridnya? Kalau beliau tidak menghendaki, bukankah berarti kita membikin rohnya menjadi penasaran?" Suling Emas tertegun, memandang kepada Lin Lin, lalu menoleh ke arah makam. Pada saat itu ia melihat berkelebatnya bayangan orang. Ketika ia memandang jauh, hatinya berdebar karena ia mengenal laki-laki tua memakai kaping lebar itu. "Kau Bian Cincin, celaka," pikirnya. Kalau Kau Bian Cincin melihat mereka di situ, tentu akan bertanya, dan kalau kakek itu mengetahui duduk perkara sebenarnya, sudah pasti kakek itu takkan membiarkan Lin Lin hidup. "Lin Moi, lekas berlutut, lekas bersumpah sebelum terlambat," desaknya sambil memegang tangan gadis itu. "Tidak, aku tidak bisa lakukan itu. Masih ada jalan lain." Suling Emas hendak membantah, akan tetapi terlambat. Kau Bian Cincin yang bergerak cepat sekali, sudah tiba di situ. Dan kakek ini, biarpun terheran melihat Suling Emas dan Lin Lin berada di makam Pat Jiu Sin Ong, namun agaknya tidak mempedulikan ini. Malah ia segera berseru, "Kim Xiao Eng, atau Suling Emas. Apakah kau tidak melihat Hwe Ji, atau anak Hwe?" Pertanyaan ini yang sama sekali tidak tersangka-sangka, tentu saja membuat Suling Emas tercengang. Bukankah dia sudah pulang bersama Bu Xin? Tentu saja ia menjadi tercengang dan heran, karena ia sendiri yang menolong kedua orang muda itu dari ancaman Siang Mo Xin Ni, kemudian ia menyuruh mereka kembali ke Nanchao, sedangkan ia sendiri pergi mencari Lin Lin dan Xian Eng. Kau Bian Cincin kelihatannya tergesa-gesa sehingga tidak sempat untuk banyak bercerita. "Dia sudah pulang. Kam Bu Xin Sicu, atau Tuan Muda Gagah, pulang lebih dulu ke Chin Ling San menemui bibi gurunya. Akan tetapi malam tadi, entah bagaimana dan mengapa, kelihatan di sini putra pangeran yang jahat itu Sumaboan, berkeliaran, dan keadaannya seperti orang gila. Hwe Ji mengejarnya, akan tetapi sampai sekarang keduanya tidak tampak bayangannya, kami menjadi khawatir sekali." Suling Emas terkejut. "Biarlah aku mencari mereka,"
Sambil berkata demikian, ia menyambar tangan Lin dan berkata, "Hayo, kita pergi dulu dari sini mengejar mereka." Lin tidak diberi kesempatan bicara. Pula, gadis ini diam-diam merasa girang dan lega, bahwa ada urusan lain yang membuat penyumpahannya sebagai murid Pat Jiu Sin Ong tertunda. Ia tadi sudah bingung dan khawatir kalau suling emas menjadi kecewa dan marah oleh penolakannya. Kini suling emas mengajaknya pergi, tanpa banyak cakap lagi ia lalu ikut berlari sambil mengangguk dan tersenyum kepada Kau Bian Cincin, yang memandangnya dengan kening berkerut. Mau apa gadis liar ini di sini? Demikian pikir Kau Bian Cincin. Akan tetapi karena ia tahu bahwa gadis itu adalah adik angkat suling emas, ia pun tidak mau memikirkannya lagi. "Kim Xiao Eng, kau mencari ke timur aku ke utara," teriaknya. Suaranya terbawa angin, dan karena kakek ini mengerahkan hikang, dapat juga suara ini mengejar dan sampai ke telinga suling emas. "Baik," jawab suling emas sambil mengerahkan hikang pula, karena keduanya sudah terpisah amat jauh, tidak tampak lagi. Namun dengan kesaktian mereka, kedua orang ini masih dapat saling menyampaikan pesan. Apakah sebenarnya yang terjadi? Bagaimana Suma Boan, putra pangeran itu, secara mendadak berada di Nanchao, dan kata Kau Bian Cincin, berkeliaran seperti orang gila sehingga kini dikejar-kejar oleh Liu Hwe. Seperti telah dituturkan di bagian depan, ketika Xian Eng dan Busin menjadi tawanan Hek Giam Lo di dalam terowongan rahasia, Busin diculik oleh Xiang Mo Xin Ni, sehingga akhirnya tertolong oleh Liu Hwe dan kemudian ditolong pula oleh suling emas. Adapun Xian Eng, yang berada dalam keadaan tertotok, ditolong dan dibawa pergi oleh Suma Boan. Cinta memang dapat meracuni hati siapa saja tanpa pandang bulu. Dan kalau cinta sudah berkuasa, banyak terjadi hal-hal aneh dan kadang-kadang pandangan seorang korban cinta jauh berlawanan dengan pandangan umum. Agaknya seluruh orang di dunia ini yang merasa suka kepada Xian Eng, akan kecewa dan tidak setuju kalau gadis cantik gagah ini jatuh cinta kepada seorang pemuda bangsawan yang berwatak buruk macam Suma Boan. Akan tetapi apa hendak dikata? Sejak pertemuan pertama Xian Eng memang sudah jatuh hati kepada putra pangeran ini. Apapun yang akan dikatakan orang lain, tak mungkin masuk di hati seorang yang sudah jatuh cinta. Demikianlah, ketika dirinya dipondong pergi oleh Suma Boan, diam-diam Xian Eng merasa terharu dan girang sekali, sungguh pun ada perasaan kecewa dan khawatir di hatinya kalau ia teringat akan kakaknya, Busin. Suma Boan berlari cepat, dan karena ia berada dalam keadaan tertotok, Xian Eng tidak bisa apa-apa. Baru beberapa hari kemudian Suma Boan menurunkannya dari pondongan dan membebaskan totokannya. Xian Eng segera menegur, "Suma Koko, kenapa baru sekarang kau bebaskan aku? Kalau tadi-tadi, kan kita berdua bisa menolong Busin Koko." "Ah, bagaimana nasibnya sekarang?" Suma Boan merangkul pundaknya. "Jangan bodoh, Eng Moi. Kau tahu sendiri, tempat itu adalah tempat Hek Giam Lo yang lihai. Bagaimana aku bisa sekaligus menolong dua orang? Dan saking takutku kalau Hek Giam Lo akan mengejar, aku terus saja membawamu lari, dan baru sekarang berani berhenti di sini." "Ah, Moi, baru sekarang kita dapat bertemu dan berkumpul. Alangkah gelisah hatiku ketika kita berpisah di Nanchao. Eng Moi, mengapa kau bisa berada di terowongan tempat sembunyi Hek Giam Lo itu bersama kakakmu?" Dengan halus Xian Eng melepaskan pundaknya dari rangkulan. Biarpun di hutan itu sunyi tidak ada orang lain, namun ia tidak mau pemuda yang dicintanya itu bersikap terlalu mesra kepada dirinya. Mereka belum berjodoh, belum pula bertunangan. Akan tetapi ia mengajak pemuda itu duduk mengaso, dan berceritalah ia tentang usaha mereka mencari Lin, sehingga mereka berdua terpisah dari suling emas dan kena tangkap Hek Giam Lo. "Kau agaknya sudah tahu bahwa kakakku yang hilang, Kam Busong, adalah suling emas. Kenapa dahulu tidak lekas beritahu padaku?" tegur Xian Eng. Suma Boan tersenyum dan memegang tangan gadis itu. "Aku belum yakin, hanya baru menduga. Kakakmu itu saling mencinta dengan adikku, akan tetapi perjodohan mereka gagal karena ayah tidak setuju." "Tidak apa, sekarang ada gantinya engkau. Ayah pasti setuju mempunyai mantu seperti kau." Sambil berkata demikian, Suma Boan mencoba untuk merangkul lagi. "Ih, jangan begitu." Xian Eng melepaskan diri. "Soal perjodohan, bagaimana aku dapat memberi keputusan? Ada kakak-kakakku, dan terutama sekali ada bibi guruku di Qinlingshan. Aku akan pergi ke sana, akan kulamar kau dari tangan bibimu." "Eng Moi, sekarang aku ada urusan penting sekali. Maukah kau membantuku? Lihat-lihat urusannya. Begini, adikku yang manis."
Kita melihat sendiri betapa Tok Xiao Kui Liu Lucian, yang semenjak belasan tahun lenyap tak tentu rimbanya, kiranya muncul pada ulang tahun Beng Kao dan tewas pula di situ. Akan tetapi ia telah memperlihatkan ilmu yang amat luar biasa. Agaknya ia mempunyai tempat persembunyian di Nanchao. Ketahuilah, sewaktu hidupnya, di waktu muda dahulu, Tok Xiao Kui telah mencuri banyak sekali kitab-kitab rahasia ilmu kesaktian yang jarang bandingnya di dunia ini. Sekarang ia telah mati, akan tetapi aku percaya bahwa kitab-kitab itu masih ada, ia sembunyikan di tempat di mana ia tadinya sembunyi sebelum ia muncul dan tewas di tangan ayahnya sendiri. Hih, mengerikan sekali. Pat Jiu Sin Ong dan Tok Xiao Kui, ayah dan anak itu benar-benar bukan manusia, melainkan iblis-iblis yang luar biasa. Xian Eng mengerutkan keningnya, lalu menggunakan tangan kanannya menutup bibir pemuda itu. Hus, jangan kau bicara begitu, Suma Koko. Betapapun juga, dia adalah kakek dan ibu kandung dari kakakku Kam Busong. Suma Boan mencekal tangan itu dan menciumi jari-jari yang mungil, sampai Xian Eng menariknya kembali. Gila, celah gadis itu dengan muka menjadi merah. Kau ceritakan semua itu kepadaku, dengan maksud apakah? Begini, kekasihku, aku ingin sekali mendapatkan kitab-kitab peninggalan Tok Xiao Kui itu, dan kuharap kau suka membantuku. Ih, Xian Eng mengkirik karena merasa seram. Kau sudah begini lihai, kau menjadi murid Itgan Kai Ong yang sakti, masa masih mau mencari kitab pusaka lagi? Untuk apa? Ah, siapa bilang aku lihai? Hanya kau yang mencintaku yang bilang begitu, Eng Moy. Akan tetapi, apakah kau tidak suka melihat aku menjadi lebih lihai lagi? Begitu lihai, sehingga kalau kelak kau menjadi istriku, aku mampu melindungimu daripada segala macam bahaya. Dan kelak kalau kita mempunyai anak, aku mampu menurunkan kepandaian kepada anak kita, sehingga dia menjadi seorang pendekar nomor 1 di dunia. Xian Eng adalah seorang gadis gunung yang sederhana pikirannya. Ucapan manis dan muluk-muluk ini sudah membuat semangatnya terbang melayang dengan nikmat sekali. Akan tetapi ia memandang Suma Boan dengan bingung. Bagaimana kau bisa menemukan tempatnya? Andai kata bisa, mengerikan sekali. Gadis ini merasa takut teringat akan cerita kakaknya, Busin. Apa yang mengerikan? Kau akan kuajak ke Nanchao, dan di sana, mengingat bahwa kau adalah adik tiri suling emas, tentu kau akan leluasa bergerak di antara orang-orang bengkau. Nah, kau menjadi semacam penyelidik, dan aku akan bersembunyi di luar kota raja. Setelah kau mendapat keterangan, kau sampaikan kepadaku dan kita mencari kitab-kitab itu bersama. Bukankah ini bagus? Hei, kau mau bilang apa? Aku sudah tahu tempat sembunyi Tok Xiao Kui. Apa? Saking kaget, bernafsu dan girang, Suma Boan menarik tangan Xian Eng, sehingga gadis ini tersentak berdiri dan merasa lengannya sakit. Oh, keluhnya. Suma Boan sadar, dan cepat ia merangkul, mencium. Xian Eng meronta, melepaskan diri dan bersungut-sungut. Jangan sekali-kali kau berani lagi berbuat seperti ini sebelum kita menjadi suami istri. Kalau kau berani ulangi, aku akan membencimu. Matanya berapi-api dan sikapnya menantang. Suma Boan adalah seorang pemuda yang bangor, yang sudah banyak pengalamannya, maka tiba-tiba ia menjatuhkan diri berlutut dan merangkul kaki gadis itu. Maaf Eng Moy, maafkan aku yang tak kuasa mengendalikan diri, saking besarnya cintaku. Mari kita duduk, dan ceritakanlah tentang tempat sembunyi Tok Xiao Kui. Melihat pemuda bangsawan yang dikasihinya itu berlutut memeluk kakinya dan memohon dengan suara yang minta dikasihani, luluhlah hati gadis Xian Eng yang masih hijau. Cinta itu buta, kata orang. Bukan cinta yang buta, melainkan orang yang sedang dimabuk cinta seperti buta. Buta dalam arti kata lengah kehilangan kewaspadaan. Pertimbangannya menjadi miring karena orang yang jatuh cinta selalu melihat kebaikan memancar keluar dari orang yang dicinta, tiada tampak cacat celahnya, sehingga ada perumpamaan kasar yang berbunyi bahwa, tahi pun, kalau tahi kekasih, harum baunya. Demikian pula Xian Eng yang sudah tercengkeram asmara, segala gerak-gerik pemuda bangsawan ini selalu menarik, selalu menimbulkan kasihan. Melihat Suma Boan berlutut di depannya, ia lalu menyentuh pundak pemuda itu dan berkata halus. Sudahlah, Koko, aku tidak marah lagi, asal kau jangan sekasar tadi. Girang hati Suma Boan, gadis ini merupakan korban yang mudah dan lunak baginya. Ia lalu menarik tangan Xian Eng dan diajak duduk di bawah pohon besar, diminta menceritakan tentang tempat sembunyi Tok Xiao Kui. Aku sendiri belum melihat tempat itu, hanya mendengar dari kakakku Busin. Ia lalu menceritakan apa yang pernah ia dengar dari Busin,
ketika bersama Liu Hawei melarikan diri dari tahanan It Gan Kai Ong melalui lorong rahasia dan bertemu dengan Tok Xiao Kui. Bagus, Suma Boan berseru girang. Kiranya Tok Xiao Kui selama belasan tahun menghilang bersembunyi di negaranya sendiri, di dalam lorong di bawah tanah. Tentu kitab-kitabnya berada di sana pula, karena ketika ia keluar dan tewas, ia tidak membawa kitab-kitab itu. Di manakah jalan keluar lorong itu menurut cerita kakakmu? Dia bilang jalan keluar itu merupakan sebuah gua kecil yang tertutup alang-alang dan tidak tampak dari luar, di sebuah hutan yang berada dekat dengan tanah kuburan para pimpinan bengkau. Entah apa namanya hutan kecil itu, akan tetapi Sinko melihat ada serumpun bambu kuning tumbuh di atas goa. Suma Boan mengerutkan keningnya, memutar otaknya. Tok Xiao Kui muncul dari dalam gedung sembahyang, tentu lorong rahasia itu ada tembusannya ke ruangan itu. Kalau kita bisa menyelidik ke sana, kau sebagai adik suling emas, tentu mudah menyelidik tanpa dicurigai. Xian Eng tidak setuju, berbahaya sekali. Tempat itu merupakan tempat keramat bagi bengkau, tentu terjaga kuat dan merupakan tempat terlarang bagi orang luar. Lebih aman kalau kita mencoba mencari hutan kecil dan berusaha mendapatkan goa yang atasnya ada serumpun bambu kuning itu. Suma Boan menarik tangan Xian Eng dan mereka berdiri. Wajah pemuda bangsawan ini berseri-seri. Ia gembira sekali karena kalau ia sampai bisa menemukan kitab-kitab itu, ia akan menjadi seorang jagoan yang hebat. Mari kekasihku, mari kita mencari tempat itu. Aku akan berterima kasih selama hidupku kepadamu kalau kita bisa mendapatkan tempat itu. Mari, berlari-larilah mereka menuju ke tanah pekuburan keluarga bengkau. Tentu saja Suma Boan yang cerdik sengaja mengambil jalan memutar, agar jangan sampai ketahuan oleh orang-orang bengkau. Ia maklum bahwa sekali mereka itu curiga, biarpun di situ ada Xian Eng, mereka tetap akan mencurigainya. Dan kalau sampai terjadi bentrok dengan mereka, biarpun ia tidak takut, namun usahanya ini tentu akan gagal. Ia sengaja memilih waktu malam untuk menyelundup masuk dan mencari hutan itu, yang akhirnya dapat mereka temukan. Sebuah hutan kecil di sebelah utara tanah pekuburan pimpinan bengkau. Agaknya itulah tempatnya, akhirnya Xian Eng berseru girang, ketika mereka berdiri di depan serumpun alang-alang dan di atas segunduk gunung-gunungan kecil terdapat pohon-pohon bambu kuning yang indah. Waktu itu menjelang pagi, dan dengan hati-hati mereka menyingkap alang-alang itu. Dan, betapa girang hati Suma Boan, ketika melihat bahwa di balik alang-alang tebal itu betul saja terdapat sebuah goa yang setinggi 2 meter lebih, gelap dan menyeramkan seperti mulut seekor naga terbuka lebar. Suma Boan seorang yang cerdik dan licik. Betapapun besar nafsunya untuk mendapatkan kitab-kitab peninggalan Tok Xiao Kui, namun ia tidak mau menghadapi resiko terlalu besar untuk memasuki goa terowongan yang menyeramkan, dan belum diketahui benar keamanannya itu. Ia maklum bahwa goa itu merupakan tempat keramat bagi orang-orang bengkau, siapa tahu di sebelah dalamnya terdapat tokoh-tokoh bengkau yang lihai. Eng Moi, kekasihku, kau tentu suka membantu aku, bukan? Sebetulnya memang aku yang seharusnya memasuki goa ini dan mencari kitab-kitab itu. Akan tetapi kau tahu sendiri, kalau ada yang melihatku, tentu terjadi pertempuran mati-matian, dan tidak ada harapan bagiku untuk keluar hidup-hidup. Oleh karena itu, demi cinta kasihmu kepadaku, aku minta dengan sangat sukalah kiranya kau yang mencari ke dalam dan aku menjaga di luar. Andai kata ada tokoh bengkau melihatmu, bisa saja kau menggunakan alasan untuk mencari kakakmu suling emas, atau dengan dalih bahwa kakakmu Busin pernah memasuki lorong rahasia ini, dan karena kau ingin sekali menyaksikan sendiri, maka kau memasukinya. Dengan bujukan-bujukan yang manis dan alasan-alasan yang masuk akal, terutama dengan janji bahwa setelah mereka menemukan kitab itu, Suma Boan akan membawa Xian Eng pulang ke Qinlingshan menemui Kuilan Nicole untuk membicarakan urusan perjodohan mereka. Akhirnya Xian Eng tak dapat membantah lagi. Baiklah, Suma Koko, akan tetapi apapun yang akan terjadi dengan diriku di dalam terowongan ini, kau jangan meninggalkan tempat ini. Dan andai kata aku berhasil kelak mendapatkan kitab-kitab itu, kau harus memberi kesempatan kepadaku untuk mempelajari ilmunya. Suma Boan merangkul pundak Xian Eng sambil tersenyum lebar. Tentu saja, manisku, masa kau tidak percaya kepadaku? Girang hati Xian Eng, dan ia pun tersenyum, lalu mencabut pedangnya dan memasuki goa itu dengan hati-hati sekali. Setelah melihat gadis itu menghilang di dalam kegelapan goa itu, Suma Boan lalu menutup dan merapikan kembali rumpun alang-alang dari sebelah dalam, sehingga tidak akan tampak dari luar. Dan dia sendiri duduk menanti di mulut goa dengan hati berdebar-debar. Xian Eng terus melangkah ke depan dengan hati-hati sekali,
karena di dalam terowongan gua itu amat gelap. Kakinya melangkah dengan pasangan kuda-kuda untuk menjaga segala kemungkinan, pedangnya siap di depan dada. Ia merasa agak lega bahwa lantai yang diinjaknya kering dan tidak licin, juga rata seakan-akan diratakan oleh manusia. Ia maju terus menyusuri terowongan yang agaknya tidak ada ujungnya itu. Beberapa kali terowongan itu berbelok, dan setelah ia berjalan selama 1 jam, keadaan di depannya mulai terang. Tak lama kemudian, Xian Eng dapat melihat keadaan sekelilingnya. Di kanan kiri terlihat dinding batu karang yang agak basah. Jalan terowongan yang dilaluinya selebar 3 meter, tingginya 2 meter. Sekali lagi ia membelok ke kanan, dan tibalah ia di sebuah ruangan selebar 4 meter persegi yang cuacanya terang sekali. Berbeda dengan terowongan tadi, ruangan ini atasnya terbuka merupakan sumur yang amat dalam, dan cahaya matahari masuk melalui celah-celah di atas. Kiranya sumur yang dalamnya lebih dari 50 meter ini atasnya tertutup batu-batu besar, dan celah-celah di antara batu-batu besar inilah yang diterobosi sinar matahari, sehingga tidak hanya ruangan bawah tanah itu yang terang, melainkan sebagian lorong juga mendapatkan cahaya. Tiba-tiba terdengar suara bercicit, dan sesosok bayangan hitam kecil menyambar dari depan ke arah kepala Xian Eng. Gadis ini kaget sekali, mengira bahwa bayangan itu adalah senjata rahasia, karena anginnya halus dan cepat. Ia miringkan tubuhnya dan melompat ke tengah ruangan. Akan tetapi segera ternyata olehnya bahwa sebetulnya tak perlu ia mengelak, karena benda itu ternyata adalah seekor kelelawar, yang tentu saja silau matanya ketika melalui ruangan terang itu dan hampir menabrak kepalanya. Betapapun juga, karena tubuhnya sudah meloncat, Xian Eng turun ke tengah ruangan untuk dapat bersikap lebih hati-hati dan dapat memandang keadaan sekelilingnya dengan jelas. Dengan ringan kedua kakinya turun ke atas lantai. Akan tetapi begitu kedua kakinya menginjak lantai tepat di tengah-tengah ruangan itu, terdengar suara hiruk-pikuk di depan dan belakangnya. Xian Eng kaget sekali dan cepat ia memandang. Kiranya pada saat itu, jalan terowongan di depan dan belakang, mulai tertutup oleh batu besar yang bergerak keluar dari dalam dinding. Celaka! Xian Eng berseru, dan cepat ia melompat ke belakang untuk menerobos keluar kembali dari ruangan itu. Akan tetapi terlambat. Batu itu sudah hampir menutup seluruh jalan terowongan. Gadis ini segera memegang batu yang berbentuk seperti roda dan bergeser maju terus itu, mengerahkan sinkang untuk menahan atau mendorong kembali batu itu agar ia dapat menerobos keluar. Akan tetapi kagetlah Xian Eng ketika mendapat kenyataan bahwa batu itu luar biasa beratnya, tak kuasa ia menahan, sehingga batu itu terus bergerak sampai terowongan itu tertutup seluruhnya. Xian Eng membalikkan tubuh dan meloncat ke sebelah seberang, juga dengan maksud menahan batu yang di sebelah sana masih belum menutup lorong itu seluruhnya. Akan tetapi kembali ia terlambat dan tidak kuasa mendorong kembali batu penutup yang dapat bergerak secara aneh itu. Xian Eng kembali meloncat ke tengah ruangan. Ia telah terkurung kini. Kanan kirinya hanya dinding kasar batu karang yang agak basah, bawahnya lantai batu karang pula. Di depan dan belakang kini tertutup batu besar yang menutup lorong dan demikian beratnya, sehingga ia tidak mampu menggerakkannya. Di atasnya, 50 meter tingginya, tertutup batu-batu besar pula, dan hanya celah-celahnya yang cukup lebar saja dapat diterobos sinar matahari. Xian Eng bukan seorang gadis penakut, akan tetapi pada saat itu ia merasa ngeri juga. Kembali ia mendekati batu-batu yang menutup lorong itu, bergantian ia memeriksa dengan teliti, kalau ada cara untuk membuka sedikit sehingga terdapat lubang untuk diterobosnya. Memang betul di antara dua batu penutup dan dinding karang terdapat celah-celah yang cukup lebar-lebar untuk dimasuki dua buah lengannya, karena di antara dinding dan batu itu terdapat bagian-bagian yang tidak rata. Akan tetapi tak mungkin dipergunakan untuk meloloskan diri karena terlampau kecil. Xian Eng cepat mencabut pedangnya dan membacok bagian yang ada celahnya dengan maksud berusaha memperlebar celah itu. Akan tetapi pedangnya membalik, dan tidak ada sekeping pun batu dapat dipecahkan pedangnya. Ketika ia memeriksa, ternyata batu hitam itu luar biasa kerasnya, seperti baja. Setengah hari lebih Xian Eng berusaha mengorek dan membacoki batu. Namun sia-sia, akhirnya ia menjadi lelah dan menjatuhkan diri duduk di tengah ruangan yang mulai gelap, telapak tangannya berdarah dan perih, bahkan pedangnya menjadi rusak-rusak ujungnya. Xian Eng menangis, kemudian ia berteriak-teriak, menjerit-jerit memanggil nama Sumaboan yang ia tahu menanti di luar goa. Sumakoko! Sumakoko, kesinilah dan tolong aku. Ia menjerit-jerit terus sampai ruangan itu menjadi gelap pekat karena matahari sudah lenyap dari angkasa,
dan ia berhenti setelah suaranya menjadi serak dan habis. Dengan lelah dan lemah lahir batin, Xian Eng kini duduk bersandar dinding. Mulailah ia menenteramkan hatinya dan memperhatikan sekeliling yang kini menjadi gelap sekali itu. Setelah dapat menenangkan hatinya, baru ia tahu bahwa kini banyak sekali kelelawar berseliweran di dalam ruangan itu. Mula-mula ia merasa heran, dari mana datangnya begitu banyak kelelawar? Kemudian ia teringat bahwa di antara batu-batu penutup lorong itu terdapat lubang-lubang yang cukup lebar untuk diterobosi kelelawar-kelelawar itu. Pada saat itu, alangkah inginnya dia menjadi seekor kelelawar. Semalam suntuk, selama ruangan di bawah tanah itu gelap pekat menghitam, membuat Xian Eng merasa seperti menjadi buta, merupakan saat-saat yang amat menyiksa bagi gadis ini. Bukan hanya tersiksa oleh keadaan, dan tersiksa oleh para kelelawar yang makin memenuhi ruangan itu dan menyambarnya dari segenap penjuru, juga tersiksa oleh rasa seram dan ngeri, juga takut karena ia tak dapat memikirkan jalan keluar sama sekali. Andai kata Suma Boan datang pula menyusulnya, bagaimana pemuda itu dapat membebaskannya dari kurungan batu-batu yang kokoh kuat ini? Xian Eng tak dapat menangis lagi, air matanya sudah kering. Akhirnya, menjelang pagi ia masih berjalan mengelilingi ruangan itu, meraba-raba sepanjang dinding bagaikan orang yang tidak waras otaknya. Aku harus hidup, terdengar ia berteriak-teriak dan menjerit-jerit, kemudian ketika ada angin menyambar, ia cepat menggerakkan tangannya untuk menangkap kelelawar itu, namun sia-sia. Binatang kecil ini amat gesit, dan berbeda dengan dia yang buta di dalam gelap, binatang ini memiliki sesuatu sebagai pengganti mata, sesuatu yang merupakan indera rahasia, yang membuat ia mempunyai perasaan amat peka, sehingga sambaran tangan Xian Eng itu dapat dielakkannya. Malah kemudian tiba-tiba gadis ini merasa tengkuknya disambar seekor kelelawar dan terasa kulit tengkuknya sakit sekali. Kurang ajar, bentaknya. Cepat ia mencengkeram ke belakang tengkuknya, namun binatang itu setelah menggigit sudah terbang pergi lagi. Xian Eng meraba bekas gigitan, berdarah sedikit. Akan tetapi agaknya bau darah ini membuat binatang-binatang kecil itu menjadi ganas dan liar, karena secara tiba-tiba binatang-binatang itu menyerang Xian Eng dari segala jurusan. Xian Eng menggerak-gerakkan kedua tangannya, menamparkan ke sana-sini, mencengkeram ke sana-sini. Ia berhasil meruntuhkan beberapa ekor kelelawar, akan tetapi gigitan-gigitan itu mengenai banyak bagian tubuhnya, leher, lengan, pipi, kaki. Hebatnya, bekas-bekas gigitan itu terasa gatal dan panas, dan akhirnya gadis ini terguling roboh ketika racun-racun dari luka gigitan membuatnya pening. Ketika ia roboh, binatang-binatang kecil itu masih menyerbu dan menggigitinya, menghisap darahnya.